Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Medan. Kembali lagi sore. bertemu dengan saya Are Anarko dan sahabat saya Gusdir Ya. dalam segmen Selamat Sore Medan. Ini hari ada ini berita kelihatan yang kentara sekali ya. Saya semalam bolak-balik di telepon petugas pokoknya itulah ya. Denintel. Iya, saya juga. Aduh, karena ada satu peristiwa yang wow. Uh-uh. Tapi ini berita yang akan kita bacakan tidak kalah wow dari Tidak kalah wow. peristiwa sebelumnya. Ya, bahkan banyak yang wow Banyak hari ini ya. peristiwa yang ngeri lah. Ada yang tewas pakai baju Tentara. berlogo TNI Berlogo gitu TNI. ya. Ada macam-macam lah ya. Mungkin bisa kita mulai Ya, saja kita mulai yang langsung, pertama dari Polrestabes Medan. Hmm. Ini ada warga mengadukan mengadukan peristiwa yang terjadi di situ ke Propam. Di rumah Polda tahanan Sumut. apa Di ya? rumah tahanan Polisi Polrestabes Medan. Polrestabes Medan. Hmm. Nah, ini persoalannya adalah keluarganya yang berada di dalam itu mengalami pemerasan. Pemerasan lagi ya? Pemerasan lagi seperti yang kemarin juga ya kan. Cuma ini belum sempat tewas ya. Belum. Tapi kondisinya sudah memprihatinkan katanya. Memprihatinkan. Iya. Jadi namanya ini kita sebut saja namanya Iyalah, bagaimana? kita sebut. Namanya Chandra Halim Ritonga. Ini seorang tahanan kasus narkoba ya kalau nggak salah. Nah, sekarang berada di tahanan Polrestabes Medan. Dan ketika berada di dalam tahanan itu, inilah dia mendapatkan pemerasan dari kepala kamar katanya. Iya. Ngeri memang kepala kamar ini ya. Iya, ya. Dia menghuni kamar di satu blok di situ, blok D katanya. Jadi itu dia diminta uang 1 juta. 1 juta ya? Per bulan. Per bulan ya? Oh gitu. Jadi kayak ngekos juga dia di luar jadinya. Iya ya. Kalau nggak dikasih uang 1 juta suruh tidur kamar mandi. suruh tidur katanya. kamar mandi. Kayak mana ini kemarin Pak Dirtahti sudah sidak ya kan, tapi kok masih ada juga ya keluhan-keluhan ini. Berarti sidaknya ini kayak Iya, dan itu katanya bukan cuma uang kamar. ada uang Pulsa pulsa juga. gitu ya, macam betul Uang aja. pulsa 600.000. Waduh. Ini ada videonya nggak ya Kita Bang, lihat dari dulu keluarganya ya? Mungkin bisa dijelaskan Bang, tujuan Abang ke Polrestabes Medan ini apa Bang? Ingin melapor ke Propam kah atau gimana Bang? Yang melapor ke Propam Bang, ada prosedur yang tidak sesuai dengan prosedurnya Bang. Atas penangkapan siapa Bang? Penangkapan adik saya Chandra Bang. Chandra ya Bang ya. Mungkin Bang bisa dijelaskan Bang terkait dengan kronologis penangkapan adik Abang itu gimana Bang? Pertama adik saya menggendong keponakan untuk mencari angin di luar rumah. Setelah dia keluar rumah, nggak berapa selang datang kawannya si Pandini untuk mengajak menjual barang. Menjual barang ini tadi semacam barang elektronik. Setelah barang elektronik terjual, si Chandra diarahkan untuk tidak dibilangnya ke tempat yang mau dibeli sabu. Jadi Chandra dibawa ke tempat sabu Sama siapa Bang? sama si Pandini tadi. Nah, jadi si Pandini tadi melarikan diri ke rumah tulangnya atau ke rumah saudaranya. Itu tepatnya berada di depan rumah ya Bang? Itu berada di depan rumah saya. Hmm. Berada di depan rumah saya. Si Pandini melarikan diri ke rumah tulangnya. Jadi si Chandra pengen tahu, pengen apa gitu, kok bisa dia lari ngikuti si Chandra, ngikuti si Pandi. Nggak berapa lama polisi datang, ya si Chandra yang nggak tahu apa-apa, bengong. Yang di dalam kamar itu, ya dia kan nggak ada emang ini, dia kan emang nggak ada Make lah. ya nggak ada memakai, dan dia nggak ada niat mau beli. Yang ngajak si Pandini tadi, ya dibawalah adik saya. Sedangkan si Pandi? Sedangkan si Pandi bisa melarikan diri. Sampai sekarang belum ada kejelasan si Pandi ini bahwasannya dialah yang mengajak adik saya.
Jadi habis itu adik abang dibawa oleh siapa dan kemana? Dibawa adik saya ke Polsek Medan Timur, dengar dari penangkapan tetangga-tetangga katanya dibawa ke Medan Timur. Setelah itu Setelah dibawa ke Medan Timur, diproses 3 hari. Setelah diproses, adik saya tidak bisa untuk berdamai karena kurangnya dana untuk mencukupin permintaan Medan Timur tadi. itu siapa yang minta uang damai bang? Ya polisinya tadi lah yang Medan Timur tadi, Atas nama? atas nama Chandra Khalid, karena kurangnya dana untuk mencukupin permintaan Medan Timur tadi. Itu siapa yang minta uang damai bang? Ya polisinya tadi lah yang Medan Timur tadi, Atas nama? atas nama Chandra Khalid itu Enggak, atas nama siapa bang? Pihak oknum kepolisian yang minta uang damai itu? atas nama Pak Gazi Pak Gaji sebagai Juper penyidik. Jupir penyidik. Berapa angkanya bang? Dia minta 15 juta. Lalu? Karena kami tidak sanggup menyanggupi, jadi kami minta memohon 7 juta. Tidak juga mau, ya udahlah, kami silakan aja tapi sampai sekarang Jadi orang abang sempat setelah tidak menyanggupi, hanya ada sekitar 7 juta, itu gimana lagi ceritanya bang? ya, setelah 7 juta itu dia minta dikurangi sedikit katanya. Kami minta kurangi sedikit. Oke, dikasih kurang sekitar 13 juta. Tapi kami tidak juga sanggup kurang sejuta. Kami yang ada 12. Itu pun tidak mau. Dibilangnya, maaf Bu, surat ini kami tidak bisa membantu karena dibilangnya berkasnya sudah naik. Jadi terakhir orang abang mau ngasih berapa? 12. 12, tapi karena berkasnya sudah naik, pada akhirnya tidak bisa. Tidak bisa. Nah habis itu si Chandranya ini dipindahkan kemana? Chandra belum dipindahin, dia masih di Medan Timur. Menjalani 1 bulan lebih atau kurang gitulah menjalani di Medan Timur. Setelah 1 bulan lebih dia dipindahkan ke Polrestabes. Dipindahkan ke Polrestabes sampai menjalani 100 hari lebih. Sampai sekarang? Tanpa surat penahanan. Jadi sampai sekarang bang, kalau terkait dengan si Chandra di sel tahanan Polrestabes Medan, itu ada keluhan nggak? Ya banyak lah bang keluhannya bang. Apa saja bang? Ya, kepala kamarnya minta uang kebersamaan. Oh iya, untuk kebersamaan dan untuk uang apa lagi? Ya, tadi bang, uang kebersamaan dan uang kuburan katanya bang. Untuk uang keamanan juga? Iya, uang keamanan. Itu sekitar berapaan bang? 1 juta bang. Oke, 1 juta. Lalu pihak orang abang langsung membayar? Tidak, kami membayarnya menyicil bang. Nah itu bang. Ngeri Jadi, nego-negonya ya. iya, prosesnya memang sebenarnya kalau kita lihat kasusnya ini cukup panjang. Iya. Dia ditangkap oleh Polsek Medan Timur, kemudian oknum penyidik tadi disebutkan ada minta uang 15 juta 15 gitu juta ya. Tapi keluarga tidak mampu dan sempat bilang kami ada 12 juta. Kemudian barangkali karena tidak ada uang, naiklah berkas ini kan berkasnya. gitu. Tahanan pun dilimpahkan ke Berarti Polrestabes. kalau kira-kira uangnya itu ada, berkasnya nggak jadi naik. Gitu, Bisa, kira-kira gitu ya. iyalah. Wah, Hebat ya. paten negosiasinya ya. Tapi memang dibilang netizen kita ini wah udah biasa bos itu bos. Banyak juga yang bilang berarti udah biasa ya kayak gitu Berarti ya. udah sering seperti itu Iya ya. ya. Tapi kasihan juga begitu dilimpahkan ke tahanan Polrestabes, kena peras lagi kan. Walaupun di penyidik tadi belum sempat terima pucuknya kan gitu. Tapi ini sangat miris ya. Uang Penegakan hukum keamanan ini di ya. dalam kamar ya. Ini- Juga uang pulsa. Ini kayaknya bukan kali pertama lah ya. Kayak gini ya, Bukan, enggak yang ya. Kemarin kan baru ada yang Mati mati gitu gara-gara ya. itu. Diminta uang minta ini uang sekian. ya.
uang berapa juta katanya kemarin ya? 5 juta. 5 juta. Akhirnya Modusnya uang dami ya. Uang dami, kemudian uang ini juga kan yang kasus pelecehan seksual kemarin. Iya. Akhirnya mati dipukuli pakai bandul karet. Iya. Ini ada reporter kita ini Bang sedang menunggu Alpiansa yang mungkin bisa menjelaskannya. Halo Pian, selamat sore. Selamat sore Bang Agus, Bang Arai. Ya. Silakan Pian dilaporkan tadi bagaimana itu perkembangannya kasus ini sampai katanya korban ini bukan korban ya. Iya. Pelaku yang kejahatan, ditahan. pelaku yang kejahatan narkoba yang ditahan ini hendak bunuh diri katanya. Saking tidak tahannya. Bagaimana Pian? Baik Bang Arai, Bang Agus dan juga pemirsa di rumah terkait kejadian tahanan yang diduga diperas ini bermula dari si Chandra ini yang ditangkap atas kasus tuduhan narkoba oleh Polsek Medan Timur. Pada saat itu sekitar bulan Agustus lalu dia ditahan di Polsek Medan Timur. Setelah itu penyidik bernama Pak Gaji ini meminta sejumlah uang damai untuk melepas pelaku narkoba ini. Namun saat itu keluarga tidak sanggup membayar uang yang diminta sekitar 15 juta itu. Lalu keluarga pun sempat mencari ke sana kemari. Setelah beberapa hari mendapatkan uang itu, keluarga mendatangi lagi Polsek Medan Timur. Namun saat itu penyidik Pak Gaji ini tidak berada di Polsek. Dia sempat menghubungi penyidik tersebut mengatakan bahwasannya esok hari kembali lagi. Setelah keesokan hari kembali, ternyata berkas si Chandra ini telah dilimpahkan ke Polrestabes Medan dan tidak bisa ditarik lagi. Begitu Bang Agus, Bang Arai. Berarti sempat menjalani hukuman dulu di Polrestabes ya. Nah ini menyangkut masalah dia kan katanya dituduh memiliki barang bukti pipa kaca begitu ya. Padahal dia tidak memakai dan itu milik temannya. Kemudian ketika ditangkap tidak ada surat penangkapan, bahkan sampai surat penahanan pun belum ada diterima pihak keluarga. Ini seperti apa Pian? Ya, menurut pengakuan keluarga sampai hari ini dari awal ditangkap hingga hari ini mereka belum mendapatkan surat penangkapan atas si Chandra ini, Bang. Keluarga mengaku kerap ditelepon oleh beberapa yang diduga oknum tahanan juga meminta sejumlah uang berbagai macam modus, dari uang keamanan, uang kamar, tempat tidur si Chandra ini. Namun keluarga yang memang terbilang ekonominya menengah ke bawah tidak sanggup memenuhi permintaan dari oknum tahanan ini, Bang. Baik. Sampai sekarang itu si Chandra ini sudah berapa hari ditahan di Polrestabes Medan? Ya, di Polrestabes menurut informasinya sejak bulan Agustus, Bang. Dia hanya sekitar beberapa hari saja di Polsek Medan Timur, lalu langsung diserahkan ke Polrestabes Medan, Bang. Berarti sekitar 4 bulan ya tahan ya? Itu boleh seperti itu ya? Iya. Kira-kira sudah 4 bulan ditahan tanpa surat penahanan? Sebenarnya itu melanggar SOP juga. Iya. Ya Pian, barangkali nanti bisa ditanyakan pertama menyangkut kenapa kok misalnya surat penangkapannya tidak ada, surat penahanannya tidak ada. Kemudian bisa juga nanti ditanyakan ke Propam Polrestabes Medan menyangkut adanya oknum penyidik yang disebut meminta uang. Ya kan, kemudian bagaimana dengan pembenahan RTP, padahal kemarin Dirtati sudah datang tapi muncul lagi keluhan-keluhan lain begitu Pian. Barangkali itu nanti bisa ditanyakan Pian. Ya, baik. Terima kasih Pian. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Iya, ya itu Bang. Memang iya, sepertinya apa ini seperti jadi rutinitas saja ya. Bukan rutinitas kayaknya.
Bukan, ini Sudah jadi kebiasaan. enggak, yang maksudnya yang ada sidak dari Sidak. dari petinggi, dari siapa tadi? Tahti. Pak Dirtahti. Tahti melakukan sidak pemeriksaan apa. Kayaknya apa? Formalitas bukan iya. itu ya. Bukan rutinitas ya. Iya. Rutinitas yang sudah menjadi formalitas. Iya betul. Jadi Formalitas udahlah ya kan, biar Iya, nampak jalan apa aja gitu ya, gitu ya. biar nampak. Kalau kita sering canda-canda sini, Iya. biar nampak kerja. Iya pula ya. Tapi memang Kali kalau, biar nampak kerja. ini pun masyarakat juga bingung. Kalau sudah begini, mau ngadu ke mana lagi kita, kata ya. Iya pula pikir awak kan. Memang iya serba salah juga memang. Ya ketika kita diproses hukum, kita pun dipersulit, dimintai uang ya kan. Ini bisa nego-nego ini yang sedap aku. Iya. Dari 15 juta turun ke 12. Turun ke 13 ya pertama. Iya. Turun ke enggak, belum. Dia 15. Cuman keluarga hanya punya 12. Bilang udahlah 13 lah gitu ya. Gitu. Tapi karena uangnya nggak cukup, berkas naik gitu kan. Ini payah nih kan gitu kan, nggak jelas nih kan. Juper pun pasti kan nanti bagi-bagi ke tugas luar kan, nggak mungkin. Ini ya memang ya sudah jadi apalah, sudah biasa yang formal tadi kan. Kalau video-video Instagram itu biasalah. Ya kan, mudah-mudahan lah Pak Kapolri bisa melihat ya, karena akhir-akhir ini memang institusi kepolisian menjadi sorotan memang ya, karena terus muncul reaksi masyarakat yang mungkin merasakan seperti ini, diduga diperas gitu, dimintai uang gitu ya. Ya kita berharap lah ya masalah-masalah seperti ini bisa jangan sampai terulang lagi gitu ya. Tapi kita bilang jangan sampai terulang lagi. Bisa ada lagi ya. Ini baru berapa hari yang lalu, baru nggak sampai seminggu ya. Nggak sampai yang meninggal, tahanan yang meninggal, kasusnya sama, persis dimintai uang juga ya. Ini mungkin karena belum di apa saja kan, hanya dikasih belum dirame-rame kan. Ya mungkin karena kasusnya beda ya. Iya beda. Kasusnya ini narkoba itu agak inilah kalau di dalam ya kan. Kalau kasus pelecehan tadi mungkin sudah betul. Di bogem ya. Udah kena bogem. Iya. Suruh tidur di kamar mandi. Itu kan seperti itu, kasih uang. Terus ada uang pulsa gitu kan. 600.000 di dalam ngerjain apa aja ya? Nyabu lah. Iya kan? Untuk apa uang sebanyak itu di dalam? Ya kalau misalnya dia minta 100 untuk uang rokok masih logika gitu ya. Ini namanya kan uang pulsa kan. Kita yang di luar ini aja, uang pulsa kayaknya nggak sampai 600.000. Enggak lah. Aku nggak sampai 600.000. Mungkin untuk main judi juga, judi apa? Kan kayaknya diduga bisa beli chip, bukan? Iya mungkin. Pakai handphone kan masih bisa juga. Bisa. Ya buktinya bisa nelepon kan? Oh iya. Ya kan? Ya kan? Kenapa bisa ada handphone di dalam ya kan? Udah pastilah. Pak bantulah sedikit Pak, ya kan gitu. Saya perlu apa kali nih ya kan, mau orang tua modusnya. Oke. Itu berita yang pertama. Tapi sebelum lanjut kedua, saya mau izin buka masker Bang. Udah nunggap ya? Agak gatel memang sedikit, seperti ada yang menusuk-nusuk lubang hidung. Oke, yang kedua ini masih dari Medan, tapi ini kasus pencabulan. Tapi modusnya sedap nih, modusnya. Apa ini modusnya ini? Meramal. Cobalah tengok tangan kau gitu ya. Gitu. Aku bisa membuat tanganmu menjadi harum. Ya kan? Iya. Pasti coba. Enggak harum dipegangnya. Coba harum. Kayak Dodit ya. Iya. Nah, tapi ini lebih dahsyat lagi. Dia modusnya seperti itu, tapi dia ujung-ujungnya melakukan pencabulan. Ini siapa pelakunya ini? Pelakunya inisialnya ini. Apa nama inisialnya? Nama korbannya. 3 orang korbannya 3 sekaligus ya? orang yang masing-masing berusia 24. Korbannya Ade, Ayi dan YL. Ya. Nah, akhirnya ini
Ketahuan ya. Ketahuan oleh Oleh warga ya. Warga dan ya. Ya karena korbannya teriak mungkin Iya, Bang ya. Dimasakan. Jadi saya sempat dengar. Jadi setelah para korbannya yang rata-rata perempuan ini percaya begitu kan, bisa nih meramal kayaknya. Nah terus datang pelaku ini, masuk barang tuh kan gitu kan. Iya. Ayolah kita ke rumah dulu gitu. Dibawalah ke rumah. Begitu udah di rumah, pintu-pintu dikunci, dibawa ke dapur. Begitu dibawa ke dapur, tangan masuk ke bawah. Teriaklah kawan, gitu apa kan. ini, Iya, gitu kan. kan gitu. Teringatnya meramal apa? Mungkin meramal apa ya? Ini yang tumbuh berapa banyak? Meramal jodoh kah atau apa? Ini yang nggak Belum tahu jelas kita namanya ya. apa kan? Ali nujum Pak Belalang juga ini modusnya ini ya kan. Tipu-tipu ya. Iya, Ini kok tipu-tipu. percaya lah adik-adik ini ya dengan Aduh, Bapak ya. iya. Ini ada videonya nggak Ada ya videonya. waktu Waktu digebuki. diletupi warga ya? Iya. Coba kita lihat dulu videonya. Halo bang. Bang. Jadi salamin ya kayak ramalan tuh bener kata Dia datang ke rumah berarti. Jam berapa itu kak? nggak tahu, saya baru bangun tidur jam 5 Sore? Iya, orang itu udah lama di situ. Oh udah lama di situ. Baru ketahuannya Ketahuannya itulah maghrib. temennya dia keluar dari rumah kok mungkin asap. Jadi pergilah dia sama temannya cerita bahwasanya tangannya masuk ke dalam rok, dipelukin, mulutnya dikekep. Itu yang korban kedua. Itu korban terakhir ya Yola ya. Yola korban terakhir. Dua lah korbannya. Enggak, yang ketiga masuk kan dia terakhir masuk. Oh si Yola yang ketiga. Yang kedua siapa? Adikku Siapa namanya? Ayu, Yang pertama itu? Adinda. Oh iya sih Adinda Dia Ayu. nggak tahu kami. Masa dia udah kejadian kayak gitu bang? Baru dia sadar. Baru enggak, kita belum sadar, belum berani dia pukul. Belum berani cerita. Setelah si Yola baru si Yola cerita. Aku dorong adikku, kupaksa dia ngomong. Kau diapain? Nggak ada. Betul kok nggak ada, dia apain? Jadi saksi lah adik iparku. Aku nampak kak, dia diborotin celananya. Pasti di halangan. Halangan betul, halangan dia. Bidang adik iparku, di kemaluannya tidak jilat. Makanya dia diam aja, disuruh diam ya. Kok diam aja? Udah kena hipnotis. Oke, betul kok Dinda. Baru mau ngaku dia iya. Tapi aku lagi kejar terus bang. Apa enggak Itu dapat pelakunya tadi di warnet Google? Oh dia memang sering mangkal situ ya? Oh dia udah sempat cabut dari lokasi. Udah kemana-mana terus kami. Itu video saat pelaku diamankan ya. Pelakunya kayak gitu ya. Iya, mukanya pun kayak hobbit ya. Kayak orang buru-buru. Iya, tapi dia jago kayaknya. Kok dipercaya ya? Ini kayak apa ya? Cara bicaranya mungkin kayak motivator itu kan. Bapak dan ibu sekalian. Sahabat saya yang super. Gitu lah ya. Iya gitu mungkin. Sehingga para korbannya ini percaya gitu kan. Paling tampangnya kan kayaknya meresahkan ya kan. Tapi kok bisa dipercaya gitu ya. Yang meresahkan ya. Luar Aduh, memang. biasa ya. Ini agak aneh juga sebenarnya kenapa korbannya begitu percaya gitu ya. Mungkin korbannya ini polos juga mungkin ya. Dia memanfaatkan Kepolosan itu ya. 24 Tapi 24 tahun kok loh. ya kan udah 24. harusnya sudah bisa menggunakan logikanya ya. Ini nggak betul nih kan gitu, mukanya kayak gini kan gitu kan. Tapi kalau kayak awak yang tipu-tipu mungkin masih bisa berhasil kan gitu kan. Agak meyakinkan. Iya, ini betul juga abang ini, paling tipu-tipu kan gitu kan. Ini mukanya kayak gitu kan. Bisa ya, percaya ya. Luar biasa. Ini ada reporter kita ya bang. Ada Alfi Syahrin. Halo Alfi.
Ya, selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Aran. Ya, selamat sore Pi. Ini seperti apa? Bisa diceritakan langsung saja mengenai masalah dugaan pencabulan modus meramal ini. Iya. Meramal apa sih dia sebenarnya? Ya, menurut pengakuan dari kakak korban, si terduga pelaku ini meramalkan tentang kehidupan masa depan dan juga tentang kepada siapa si korban ini sedang dekat atau bisa dibilang meramal kekasihnya gitu Bang. Dasar. Kayak kerajaan apa itu yang mampu apa ya meramal masa depan ya? Iya. Kayak Raden Rangga ya. Sunda Lord, Empire. Sunda Empire. Lord Rangga. Iya, iya. Ya, lanjutkan. Ini bagaimana kok bisa? Ini sebenarnya pelaku ini siapa kok bisa dipercaya begitu saja oleh para korbannya? Apakah punya hubungan berkerabat atau bertetangga gitu? Ya, menurut pengakuan dari kakak korban bahwasanya dirinya tidak mengenal siapa dari terduga pelaku tersebut. Dan si terduga pelaku tersebut awalnya mendatangi rumah korban dan dengan modus pertama meminta air minum. Lalu dari orang tua korban mempersilahkannya masuk dan memberikannya air minum. Nah, lalu si terduga pelaku ini melancarkan aksinya dengan memegang tangan dan mengatakan bahwasanya dia bisa meramal. Nah, setelah memegang tangan satu keluarga, si satu keluarga tersebut merasa hilang ingatan atau tidak mengetahui apa sama sekali apa yang terjadi. Nah, setelah berhasil menghipnotis dari satu keluarga tersebut, lalu si terduga pelaku ini menyuruh si ibu korban dan keluarga lainnya untuk keluar rumah dan malah mereka menuruti keluar rumah tersebut dan akhirnya si terduga pelaku mengunci pintu depan dan pintu belakang dan langsung melancarkan aksinya. Nah, setelah si terduga pelaku melancarkan aksinya, lalu si ibu korban dan korban lainnya tersadar dan langsung menginterogasi apa yang sedang terjadi. Nah, setelah si korban seperti punya ini ya, Vi. Ilmu gendam ya, ilmu gendam. Gendam namanya Iya, itu ya. gendam. Hipnosis kalau Iya, ini kan. iya. Iya. Si keluarga dan ibu keluarga juga sempat terhipnotis Bang, sehingga mereka ketika disuruh keluar pun mereka keluar rumah. Tapi belum sempat ada misalnya saat itu belum sempat ada barang yang diambil. Biasanya kan kalau hipnotis Iya, ini kan biasanya kalau hipnotis seperti itu apa ya, bersamaan dengan aksi apa ya, tipu-tipu juga menggelapkan harta benda misalnya. Biasanya kalau yang seperti ini itu ya pelakunya itu mengincar barang. Iya, kayak di pasar-pasar, di terminal gitu ya. Ini kok mengincar barang juga memang. Barang iya. Tapi kayaknya ini kayak memang kayak apa ya, punya ilmu mungkin ilmu untuk ya, menambah ilmunya gitu kan, kalau berhasil dengan menggagahi korbannya misalnya mungkin Prewangan ya, iya namanya. prewangan kalau kata orang sini ikeneng prewangan nih. Apa wak gendruwo. Oh iya. Apa memang seperti itu, Bi? Ada arah ke sana enggak? Pelaku mungkin dari ilmu hitam mungkin sudah ada hasil pemeriksaan polisi, karena yang dikejar dia istilahnya, yang di fokus untuk diapain justru perempuan-perempuan itu, bukan barang-barang ya? Di rumah. Iya. Apakah ada, Bi? Ya, untuk sampai saat ini keterangan dari pihak kepolisian khususnya Polrestabes Undip TPA belum memberikan keterangan apapun terkait kasus ini. Dan sebelumnya si terduga pelaku juga sempat dibawa ke Polsek Percusituan. Namun karena terkait kasus pencabulan, maka kejadian ini dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Begitu, Bang. Baik. Ya mungkin nanti bisa didalami lebih lanjut, misalnya apakah benar pelaku ini punya ilmu gendam misalnya kan, apakah tindakan ini baru pertama dilakukan atau sudah sering, mengingat pelaku ini punya kemampuan untuk meyakinkan orang lain agar mempercayai dirinya. Ini kan sesuatu yang bisa dibilang tidak muncul begitu saja, artinya sudah berpengalaman lah. Kalau bahasa-bahasa PlayStation-nya ini expert. Sudah expert. Barangkali nanti ini bisa diperdalami lagi begitu menurut saya.
Ini Oke, bisa Bang. ditanyakan ke polisi yang menangani perkara inilah barangkali. Ya. Ya, itu Baik, saja Bang. Alpi. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang. Nah, itu Bang. Ini kayaknya memang dia punya gendam ini, ya kan? Kayaknya iya. Ya kan? Kayak ilmu toang-toang. Ya kan? Aku nengok itu sekilas tadi, baru ingat aku. Ah. Kira-kira nengok siapa? Heeh. Ini Empu Tong Badil. Oh, Tong Bajil ya. Iya. Yang pendek, Iya, tinggi, tinggi ya kan? ya. Itu. Itu di film Wiro Sableng ya? Bukan ya? Oh. Tutur Tinular. Tutur Tinular. Bagi yang Angling Dharma. Dharma beda lagi. Beda ya. Kayaknya satu-satu apa ini? Satu-satu hampir-hampir mirip-mirip Iya, ceritanya. pokoknya ya? satu frekuensi lah. Iya, dia. Tong Bajil Tong ya. Bajil. Iya, betul. Bandal seperti ini juga. Ini bisa jalan di atas Jalan-jalan air juga. juga Tong Bajil ini. Aduh. Ini memang agak Kita turut berhati-hati. prihatin lah untuk para korban Iya, ya, tapi betul. mungkin kita pesan sama ini sama Tribuners supaya lebih berhati-hati, Berhati-hati. terutama kepada orang asing. Yang nggak ya. dikenal kan masa. Nah ini kayak tadi Iya. orang asing datang, Minta minum ya kan gitu minta ya. minum dikasih. Ya boleh sah saja memang. Atau nggak usah Cuman kan- kalau memang nggak kenal kasih aja uang, Iya, kasih 1.000 2.000 nang beli Mary Mas sana. Iya, silakan. betul. Ini belilah adi-adi, apa aqua dingin. Inilah untuk beli adi borok. Apa itu? betul. Aqua dingin bomben rokok. Iya, Ya kan? 2.000 aja kasih Iyalah. sudah, kan. Timbang masuk dia ke dalam. Iya. Iya kita Bukan memang iya apa, berbuat baik, iya. tapi kadang-kadang ya kita berbuat baik orang. Rupanya seperti niat ini, kan. iya, Niatnya niat orang lain jelek, buruk, ya kan? iya, betul. Jadi untuk menghindari itu kita Kasih aja goceng gitu. kasih ya. aja goceng. Apalagi Goceng, kalau misalnya kan nampak kan gelagat ini nggak betul iya. ya kan. Ini- Oh ini memang betul bisa dibantu gitu kan. Mukanya kayak emputong baju. Iya. Ya kan kasih kan nih. Potensi. Iya, Pak ini Pak ini 5.000 untuk Beli aja lah, Pak, Adi di Boro pasar. ya. Apa? Aku dingin bomben rokok. Oh iya kan gitu kan. Tapi soal pencabulan ini ini kita bersambung juga dengan ada berita kemarin Bang yang sempat heboh dan viral ya. Seorang lelaki berusia 28 tahun itu Yang- merekam aksinya, menempelkan kemaluannya di Al-Qur'an gitu ya. Nah, ternyata setelah ditangkap terungkap bahwa motif dari Wak Labu ini, kita sebutnya Wak Labu lah ya. Pria berusia 28 tahun ini melakukan tindakan bodoh dan tololnya itu karena semata-mata ingin membuktikan rasa cintanya kepada wanita separuh tua. Iya, sepatu ya. Sepatu yang menjadi pacarnya gitu ya, Bu Irma Suryani. Irma Suryani. Irma Suryani ya. orang Binjai. Iya ini Iya, kita kan anggap sempat awalnya dulu pelecehan apa ya, penistaan agama penistaan ya. agama ya kan gini ya, memang tindakan dia itu ya kalau secara umum kita lihat ya memang ngapain ditempel-tempelkannya ke Quran kan. Nah, tapi ternyata setelah diperiksa polisi ditangkap terungkaplah motifnya ya. Bahwa motifnya itu adalah asmara. Ini videonya nggak ada ya? Kayaknya ada videonya. Nggak ada Videonya ya? kemarin ada yang Ada waktu ya? dia tempel-tempel itu. Nah, ketika dia sudah di apa ya, ternyata ibu sepatu tadi Erma Suryani. Irma Suryani itu ikut sekarang sudah ikut ditahan juga. Karena dia yang menyebarkan video ya. Bukan, katanya dia yang merekam. Dia yang merekam itu di depan. Gitu. Oh, sekalian nengok nonotnya ya. Ya ampun, Bu, yang mau sadar diri gitu loh ya. Tapi 48 tahun. 48 tahun. Bedanya 20 tahun bedanya. Wow, ini kan luar biasa dahsyatnya ya. Seorang ibu perempuan berusia 48 tahun mampu memikat hati seorang pemuda ya. Kayaknya ini tahun. ada apanya ini? Bagus kayaknya ya. Apa namanya kelebihannya? Mungkin cara uleknya. Aduannya. Aduan namanya, aduan. Kayak apalah ya? Truk molen. Truk molen itu, tahu truk molen itu. Ini terus fotonya ya. Batu-batu kerikil halus ya. Iya. Oh iya, ini sangat meresahkan. Kemarin tuh sempat
apa ya Bang, muncul marah masyarakat. Tapi memang kita apresiasi juga Polrestabes Medan yang bergerak cepat mengamankan si Rian Saputra ini ya. Ini ya kalau tidak mungkin dianggap oleh masyarakat kita sebagai bentuk pelecehan, penistaan agama. Itu kan jadi lebih masalah lagi ya kan. Memang secara umum kalau kita runut-runut, kita tarik benang merahnya ya penistaan juga, ngapain dia meletakkan itu kan. Tapi ternyata garis besarnya itu justru adalah asmara. Gitu kali ya. Memang di dalam video itu disebutkannya, saya bersumpah di atas Al-Quran katanya, saya tidak akan menikah selain dengan Erma Suryani. Sedep. Kayak mau peludaya aja. Karena itu kurang ajar sekali. Tapi kayaknya menurutmu bagus enggak itu apanya tadi? Ibu sepatu tadi enggak? Sepatu tadi enggak lah, namanya udah sepatu kan. Tapi kenapa dia bisa tergila-gila gitu? Itulah kayak seakan-akan dia ketemu bidadari ya. Monica Bellucci. Oh. Monica Bellucci. Oh iya, yang dari Italia. Oh iya ya. Kalau kayak gitu tadi ya awak pun mau kan gitu kan. Parah kenal ya. Iyalah. Pak Payung langsung di searching. Ketawa iya. Searching. Monica Bellucci yang mana ya? Iya betul. Atau ini Rosamund Kwan. Oh, Rosamund Kwan. Yang sering main sama Andi Lau. Oh iya. Dulu. Itu bagus. Kalau itu Pak ya. Cipai tahu. Betul. Banyak dia. Nah, tapi ini sudah diamankan, Bang. Sudah. Sekarang sedang dalam proses hukum mereka berdua ini. Mudah-mudahan diberi hukuman yang setimpal lah ya. Itu kalau bisa diselentik aja itu. Atau nanti dinikahkan juga di. Iya, dinikahkan iya ya. Yang di Polsek Medan Timur kemarin. Betul, yang ada dinikahkan di dalam. Iya. Udahlah, ketimbang kalian apa? Kalian kan sudah saling bersumpah, kalian nikah aja lah di sini. Tapi kita belum tahu ya. Ibu Erma Suryani statusnya apa ya? Apakah jendes gitu ya? Jendes atau memang mak war gitu ya? Atau ada suaminya? Iya, itu betul. Ya mudah-mudahan nanti bisa terungkap lah ya, karena polisi masih mendalami kasus ini. Gitu ya. Ya ini itu tadi dua berita sekaligus dan ini ada berita ketiga apa lagi kira-kira Bang yang menarik ini? Kata produser kita tadi. Kasih dulu lah pesan-pesan. Oh, pesan-pesan sponsor ya. Iya, betul. Iya. Ini bisa apa lari penonton nih. Ya, kita saksikan dulu apa pesan-pesan jeda ya. Oke. Nah, itu tadi jeda kopi. Walaupun memang kopinya nggak jelas lagi kan di sini kan. Hari itu nanti kita sambil ada. Tapi kan untuk yang nggak ada, biar bisa kita pamerkan ke. Itu kan perlu juga sebenarnya. Iya. Nanti kita minta sama Bu produser. Ya, ini kita langsung ke berita ketiga, Bang. Biar Tribuners tidak menunggu lama begitu ya. Ini ada apa berita ketiga? Ya, kita ke Batubara. Batubara. Oh iya. Ada sekelompok preman lagi. Brengsek bajingan ini. Jadi dia mereka menghentikan truk di jalan-jalan lintas itulah, dari Batubara menuju Asahan. Terutama truk CPO ya. Dan memaksa sopirnya untuk kencing. Tahu kencing? Iya. Itu istilah buang sikit ya kan? Buang dari tangki itu ya kan? Ada keran ya, buang bisa sikit dibuka, gitu kan. Keluar airnya. Jadi setiap minyak Bang, bukan air. CPO minyak, bukan air. Tadi Abang bilang keluar air. Iya. Air dan minyak tidak bisa bergabung ya. Betul. Iya. Nah itu. Jadi setiap truk CPO lewat, pinggir. Dipaksa kencing ya.
Dan itu direkam oleh netizen dan tadi kita terima videonya. Mungkin kita bisa lihat dulu bagaimana aksi para bajing ini ya. bajing. Iya, iya. Sebenarnya tadi ada kesalahan teknis sepertinya Ini tadi. kayaknya Kurang fokus tadi Karena mungkin. gara-gara Monica Bellucci. Oh iya, jadi salah ya. Iya iya betul betul. Tengok sama Pak Sipayung tadi. Iya. Bagus rupanya katanya. Oh iya betul. Tapi udah di kodenya lagi. Udah, Ini ada. Oke, kita saksikan dulu videonya ini. Dibajak cuy. Enggak, kenapa mau CPU-nya di stop semua? Mau dibajak. Bayar ini di pinggir lama. Pakai barang. Orang ini dibajaknya cuy. Orang viralkan aja ya. Iya lah. Tapi ini bikin apa? Udah kerekam pak. Biar dia nanti ini. Kejadian dia apa bikin? Gimana nih pak? Cari lokasinya ya. Bukan jadi Kasihan orang ini. Iya, cuma ya. Tetap cari ya. Tengok tempatnya ini nampak kan, biar habis. Naikkan aja. Iya. Iya, nyorongnya. Ini nampak kan ini. Udah pak udah. Naik mananya no? Itu komandannya tuh, rekam tuh. Parangnya aja, parang enggak ada. Bukan parah itu. Hanya apa aja kayu-kayu aja. Oh, ini udah naik mana? Komandan. So jago. Sang. Sang. Saya suka. Ini saya suka. Iya, dekat kantor polisi. Iya. Tapi orang bawa kertas kayaknya macam apa gitu. Mau bikin apa nanti tempel itu? Bayar lo orang ini gitu loh. Bikin macet. Daerah saya suka. Kabupaten Batubara. Itu tadi video aslinya Bang. Yang jadi pertanyaan saya cuma satu. Polisinya kemana? Iya. Gitu ya. Tengah hari lagi. Siang hari. bolong. Apa tidak pernah ada laporan ini ya? Atau ada kerjasama? Ya Ya, kan? seperti itu Ya kan, Bang? Dia seolah-olah ya dia membawa Catatan pulpen, gitu catatan, ya. bawa kertas. Kayaknya memang sudah Seolah-olah tahu itu memang- mana resmi gitu ya. Kayak seolah-olah resmi gitu ya. kan. Mau Bajing. kalau lewat di situ harus berhenti. Ini sampai Iya. naik-naik ke atas kan? Ke atas truk. Ini polisinya kemana ini ya? Apa kerjasama atau cemana gitu ya? Lumayan juga soalnya kalau kencing minyak ini Bang kan gitu kan. Kalau kalau di sini dulu kan kan gitu. Oh, iya. Ah ya kan. Tapi katanya ada yang sudah diamankan. Ada sudah diamankan satu orang aja. 3 katanya. 3. Oh 3 ya. Yang lain berarti masih lari ya. Iya, ini aku seorang OKP juga ini dari gelagatnya anggota-anggota OKP juga ini. Iyalah gaya Wah, cara. kan pakai kayu ya kan. Bawa Maunya kayu. ditempeli aja pakai kakinya ini ya kan. Iya. Oke, kita langsung ke reporter kita Alif Al-Qadri yang ada di Asahan. Halo Alif, masih di sana? Ya. Halo Bang. Ya, Selamat sore, halo, Bang. halo. Selamat sore Medan. Ya, selamat sore. Silakan Lip. Iya Bang, terima kasih. Perlu diketahui Bang, kejadian ini pada Jumat lalu Bang, Senin lalu Bang, di mana 5 orang tersangka Oh, 5. yang melakukan itu merupakan pekerja dari salah satu gudang minyak ilegal Bang. Nah, kemudian dari situ mereka menyetop atau menghalangi laju truk-truk pembawa minyak Bang, CPO, atau yang biasa minyak sawit Bang, seperti itu Bang. Untuk laporan sendiri, polisi setelah menerima dari salah satu supir truk langsung bergerak Bang dan mengamankan 3 orang tersangka. 2 diantaranya kabur Bang dan saat ini masih dalam pengejaran. Seperti itu Bang. Oh, ini menyangkut, ini kan disebutkan bahwasannya mereka adalah pekerja gudang minyak ilegal. Apakah gudangnya sudah digrebek? Iya, itu yang jadi Untuk gudang pertanyaan. sendiri Bang sudah Orangnya- digeledah Bang, orang yang sudah ditangkap digrebek gudangnya oleh enggak. polisi Bang. Ya, gimana? Untuk gudang sendiri sudah digeledah oleh polisi Bang. Oh, sudah juga, Dari oke. situ ditemukan berdrum-drum minyak Bang. Dan jadi modus mereka ini seperti ini Bang. Mereka menghentikan truk
mengambil minyaknya menggunakan drum. Di situ mereka membeli bang, membeli dengan harga murah. Kemudian setelah dibeli, mereka jual kembali bang dengan harga yang cukup tinggi. Seperti itu kira-kira bang. Itu modusnya ya. Jadi mengambil keuntungan dengan cara apa ya? Cara-cara yang barbar ya, memaksa, kemudian modusnya beli ya, tapi kau mau jual nggak gitu lah kira-kira ya? Ya bang, benar bang. Oh, berarti disuruh menjual secara paksa ya. Alif, ini yang seperti ini, praktek seperti ini sudah berlangsung berapa lama, Alif? Nah, mungkin karena pelakunya sudah ditangkap, barangkali ada pemeriksaan polisi dan mereka memberikan keterangan seperti itu. Sudah berlangsung berapa lama? Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim tadi bang, ini baru seminggu bang operasi. Seminggu. Mereka membuka itu bang secara diam-diam atau tidak ada izin, seperti itu bang. Seminggu yang baru ketahuan atau gimana? Untuk saat ini keterangannya seperti itu bang. Ya kalau gudang minyaknya sendiri apakah juga seminggu? Kan tentu untuk membeli barang-barang drum itu kan nggak sebentar ya. Itu gimana itu? Untuk barang-barang drum sendiri bang, setelah saya lihat tadi bang, drum-drum biru bang, yang untuk dorsemir dan beberapa tenda terpal-terpal gitu bang, untuk menampung minyak bang, seperti itu bang. Nah untuk para pelakunya ini dijerat apa ya? Pasal apa ya, Lip? Pasal 335 bang, terkait premanisme bang, pemalakan, seperti itu. Oh, pemalakan ya. Kalau soal masalah tindakan ilegal minyaknya itu, itu gimana itu ya? lebih berbahaya juga kan? Iya. Sempat saya konfirmasi bang, mereka mengatakan saat ini masih dalam penyelidikan bang, karena yang diduga pelaku sedang DPO bang, melarikan diri, gitu bang. Pelaku utamanya maksudnya ya? Iya bang. Oh, apakah ini ada kaitannya dengan kelompok OKP tertentu misalnya? Untuk kelompok OKP bang tidak ada, namun mereka mengatasnamakan pemuda setempat bang. Kira-kira seperti itu. PS ya, PlayStation ya. Iya, baik. Ini gudang ini sendiri dimiliki oleh siapa, Lip? Ini kan tidak mungkin, ini kan para pekerjanya nih. Pekerjanya kan pasti ada yang nyuruh. Iyalah, pengusaha gitu kan. Apakah ini misalnya begini ya, apakah ini disuruh oleh pemilik gudang ilegal, atau jangan-jangan pekerja ini sendiri yang berinisiatif untuk cari tambahan barangkali tapi nggak mungkin lah untuk nyari tambahan kalau nggak ada perintah. Bagaimana? Ya, apakah terima kasih Bang Agus. Tadi saya sempat konfirmasi terkait itu Bang. Ya, gimana? Dikatakan sama Kasat Reskrim Bang, AKP Ferry, saat ini masih didalami Bang. Maka dari itu kami masih mencari siapa pelaku utamanya yang sedang kabur. Nanti dari situ kami akan menarik garis benang merahnya. Seperti itu kata tadi Bang. Pemilik gudangnya sendiri sekarang sudah ditangkap atau termasuk yang kabur? Masih DPO Bang, masih kabur Bang. Oke. Kalau dalam video Bang, dia yang memegang kayu Bang. Oh, yang megang kayu ya, yang baju merah. Yang kayaknya sepertinya iya Bang, yang memukul ini Bang, yang bersenjata. Ini nih, yang itu yang di menggunakan topi Bang. Yang di atas atau yang megang kayu yang di bawah? Yang di bawah Bang, megang kayu yang di bawah. Baik, Lip. Mungkin nanti bisa dikembangkan lebih lanjut, ya kan? Pertama menyangkut pemilik gudangnya, ya kan? Tentu kan ini apa ya? Kalau sudah memiliki gudang kan pasti punya modal yang besar, gitu kan? Dan tidak mungkin hanya orang-orang biasa yang punya gudang begitu kan. Dan kemudian apakah selama beroperasi ada pihak-pihak tertentu misalnya yang terlibat gitu kan. Kenapa misalnya pihak lingkungan, kecamatan tutup mata misalnya gitu kan. Itu mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut mungkin, Lip. Karena itu di pinggir jalan. Iya, tengah hari lagi ya. Tengah hari, pinggir jalan, enggak, sepertinya agak mustahil lah ya. Tidak tahu aparat setempat, aparat pemerintahan lah ya yang paling ini Kepling, lurah itu nggak tahu. Nah, mungkin bisa dicari tahu ke sana juga, Lip. Ya Bang, nanti saya tindak lanjuti Bang. Baik, terima kasih Lip. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Lip. Baik, selamat sore Bang. Selamat sore Medan. Wah, itu tadi laporan dari Alip ya.
Walaupun memang keterangannya itu baru seminggu memang Bang. Mungkin yang ketahuan. Tapi kan luar biasa juga mereka preman ini bisa beraksi di siang hari di tengah keramaian lagi ya. Itu kan bukan rahasia umum sebenarnya. Bukan rahasia umum. Bukan rahasia umum. Berarti sudah biasa. Udah biasa ya. Kalau coba kita jalan lah dari jalan lintas itulah ya. Itu mungkin dari apa ya, dari tebing misalnya, tebing sampai terus ke sana. Itu banyak ya. Itu banyak yang gudang-gudang minyak ilegal itu banyak. Iya, kemana? Dan banyak yang singgah itu biasa. Banyak ya. Ya, sini lu. Kan? Buka jendela aja. Iya, betul. Ya ini kita berharap ya petugas kepolisian ini. Iya, cuma memang kalau yang kayak barbar kayak gini baru ini memang. Iya. Kalau yang lain modusnya itu setauku ya, modusnya yang lama-lama itu memang supirnya itu ikut bermain. Oh iya. Kan? Supirnya jadi itu kaki tangan lah ya. Tangan ketika dia lewat misalnya arah ke belokkan sedikit gitu ya. Rampah biasa. Rampah lumayan banyak. Sergei lumayan banyak. Itu ketika masuk ke gudang itu. Dekat gudang, truk itu belok sebentar, masuk, ya kan? kencing sedikit keluar. Kencing keluar. Mainnya dengan sopir ya. Dengan sopir kalau yang ini. Nah, kalau ini kan beda. Enggak ada sama sekali ya. Enggak ada. Sopirnya malah naik dia ke atas. Di mau pakai kayu ya kan. Beli diskon 70%. Takor juga ya kan. Tapi memang kasihan juga sopir-sopirnya ini nanti karena tentu kan mereka dimintai tanggung jawabnya oleh tempat mereka bekerja gitu ya. Ya kita berharap lah polisi, lagi-lagi polisi memang untuk menangkap ini, masyarakat juga jangan pesimis ya. Walaupun banyak kasus-kasus ini saya baca komentar ya. Saya baca banyak komentar ini di ngeluh kasus saya juga kemarin begitu. Kami lapor ke Polres ternyata di SP3 gitu-gitu ya. Banyak laporan komentar dari netizen ini. Ya, itu ya. Ya, itu berita terpopuler dan terhot hari ini. Pertama ada tadi banyak sebenarnya ya, ada yang ditemukan mati. Oh iya, ada yang mati menggunakan baju TNI. Iya, betul. Kemudian kemarin ada salah tembak, nyasar dor gitu ya. Iya, polisi India. Itu tentara. Iya, biasanya gitu. Tapi kok bisa yang satuan yang ini kok bisa salah ya betul. Polisi India kita inilah agak maklum lah ya, keker kaki kena kepala. Iya. Tapi abang agak bisik-bisik kalau ngomong dengan nggak suara kita soal salah tembak ini ya. Apa ada tekanan? Dengar suaraku tadi? Enggak. Agak bisik-bisik. Enggak. Ya kemarin ada ya beberapa kali lah ada yang menelpon minta tolong, ya kita tolong gitu kan. Tapi untuk untuk mencabut berita itu sangat mustahil ya. Kecuali memang mungkin salah ya. Kecuali kita yang salah. Kecuali datanya salah, faktanya salah. Iya. Narasumbernya salah dan sebagainya. Pokoknya itu salah. Gitu. Salah. Ini kan tidak. Ini enggak. Faktanya ada gitu ya. Kejadiannya benar ya kan? Iya. Yang ngomong pun Pak Kapolsek kan. Iya. Jadi satuan samping katanya. Narasumbernya itu Kapolsek Sunggal, ya kan? Kapolsek Sunggal. Siapa lagi yang lebih? Iyalah, kita kan nggak mungkin buat berita-berita bohong, kita nggak mungkin. Nggak mungkin tukang ramal. Iyalah, dari mana? Potong bajil tadi kita Iya. Potong bajil, apa betul ini? Peluru nyasar kan? Dari mana? Apanya ini dari satuan samping katanya. Oh iya. Betul. Iya. Ya itu yang bisa kita sampaikan. Nanti kalau terlalu banyak kita terus disoroti. Tadi ada 3 berita. Yang pertama itu menyangkut masalah soal dugaan pemerasan di dalam RTP Polrestabes Medan. Selain pemerasan oleh
sesama tahanan, ada juga oknum penyidik yang katanya bertugas di Polsek Medan Timur begitu yang ya. katanya meminta 15 juta. 15 juta. Nah, kemudian terjadi nego dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya batal dan iya, karena terlalu lama. Terlalu lama mungkin ya, sehingga berkasnya langsung dilimpahkan gitu ke Polrestabes Medan. Nah, itu berita pertama ya. Dan karena ini katanya si tahanan ini merasa tertekan di dalam. Iyalah, badannya tertekan lah bang. badannya Tidur di kamar mandi. Badannya gatal-gatal. Gatal-gatal lah. Iya. Dia mau tiap hari mungkin diapain. Katanya dia mau bunuh diri. Itulah, kasihan juga kan, stres kan. Stres. Dimintai uang, tidur tak nyenyak, badan gatal-gatal. Ganti sempak pun mungkin kan 3 hari sekali kan, gatal lah semua bang. Aset ledes lah semua kan gitu kan. Apa nggak menggaruk aja? Ya kalau udah namanya di dalam tahanan ini kita tahu ada penyakit sima ya kan. Apa itu? Gatal-gatal. Oh, sima. Iya. Karena itu seperti jamur yang tumbuh di tempat lembab. Karena kalau sudah di dalam sel tahanan ini kan gelap dan makanya begitu matahari muncul pagi itu biasa rebutan untuk berjemur gitu. Ini bukan pengalaman saya karena pernah gol, enggak. Teman-teman saya itu ada beberapa ya. Bukan. Saya masih masih bagus lah apanya. Belum ada catatan. Kurikulum vitae pun bagus kok. Ada surat keterangan berkelakuan baik kita ada. Dan waras ya. Waras lah. Waras enggak kayak si bukan yang tadi yang nempelkan anunya. Itu kurang waras lah ya. Iya, makanya kalau di sel tahanan itu begitu, Bang. Begitu tapi matahari apa gara-gara cinta orang bisa kurang waras loh jadi. Ya itu kayak tadi itulah. Itu cinta dia sama ibu separuh tua. Itu tadi menyangkut masalah tahanan ya. Itu. Jadi kalau udah di dalam itu gampang tumbuh jamur begitu. Sima. Jadi garuk aja dia. Oh, tapi itu kan tergantung tahanannya juga, tahanan yang mana. Koruptor kan enggak? Oh, enggak lah. Oh, keluar makin koruptor enggak di RTP tempatnya, langsung masuk sana kan ada AC-nya. Ada TV-nya. Ya kan? Smart TV. Bisa karaoke enggak? Bisa karaoke. Bisa lah. Nganu pun bisa. Ya kan, asal cocok harganya. Iya, katanya berapa? Ada tarifnya tuh ya? Ada lah. Dengar-dengar kata-katanya satu ikat ya 1.000 ya. 1.000. Kalau nganu kan nganu aja semalam. Itu sama kayak hotel kita di depan ya. Iyalah. Suite. Kelas suite dia. Suite 1 juta. Iya. Itu hotel-hotel berlogo merah lah ya. Yang logo merah kan banyak sekarang. Ada 200, 300. Udah enak lah. Nggak perlu lagi sampai ke ujung-ujung jalan arah mau ke Brastagi itu nggak perlu lagi lah. Tapi yang itu digrebek nggak? Enggak lah. Kan oke. Ya, itu berita pertama dan ada berita kedua tadi menyangkut masalah apa tadi ini yang kedua ini sampai lupa saya ini menyangkut hipnotis potong baju. Iya, modus meramal ya. Kemudian tangannya bisa kemana-mana sehingga korban tersadar mungkin begitu terpegang gini, kaget gitu kan. Gitu kan. Ini memang biasanya kalau itu kaget memang ya, apalagi pas ya kan memang agak terkejut dan mungkin teriak korban kan sehingga si hobbit tadi ini digebuki masa gitu ya. Cuma kita masih penasaran itu apa yang menjadi latar belakang dia melakukan itu ya. Apakah memang saya yakin ini atau memang untuk menambah ilmu hitamnya ya. Karena kalau dia mau melakukan kejahatan ya justru harta setelah benda disuruhnya gitu ya. keluar dia ngambil uang dan sebagainya kan. Seperti biasanya. Iya. Itu cuma itu tadi pesan kita ya. Kalau ada orang-orang yang tidak dikenal kali lah ya kan. Kalau memang kita mau menolong tadi katanya minta minum ya, Bu, minta minum lah. Kalau aus sekali ya ini Pak ada 5.000 untuk beli Adiborok lah gitu kan. Apa Adiborok? Aqua dingin bomon rokok. Ya kan, ya kasihkan aja gitu ya kan demi keselamatan kita semua gitu ya, bukan kita sombong enggak. Dan ini menyangkut masalah pelecehan tadi, masih ada soal penistaan agama tadi yang namanya Rian Saputra menempelkan kemaluannya di Al-Quran dan akhirnya ditangkap ya.
gara-gara sepatu ya. Separuh tua, wanita sepatu separuh tua. Iya. Miripnya kayak kawan mukanya kayak kawan kita. Siapa? Saya nggak mau nyebut. 48 tahun ya. Iya, 48 tahun. Memang jago ibu ini memang. Iya. Bisa membuat seorang pemuda kayaknya begitu kawan ini tergila-gila. sering nonton satu kategori yang MILF. MILF ya. Kayaknya itu. Gitu ya? Iya, jadi dia membayangkan wah gitu kan. Iya. Liar ya pemikiran. Fantasinya liar. Fantasinya liar ya. Tapi kayaknya saking mungkin ada apa Saking ya, liarnya saking jadi liarnya tolol jadi gitu tolol, ya. iya. Jangan kau ulangi lah ya Rian ya. Iya. Kita awalnya kan mengira bahwa itu direkamnya sendiri kan. Rupanya Ternyata ada madam itu di depan. madam Erma ya, Erma apa namanya? Erma Suryani. Erma Suryani. Betul. Dan sekarang tengah diproses keduanya. Diproses. Itu 2 berita, yang nomor 2 juga, dan yang ketiga menyangkut masalah premanisme di Batubaro, ya kan, sopir-sopir truk dipaksa berhenti untuk menyisihkan sedikit minyak ya. Ya, kita apalah ya, patut berterima kasih juga polisi bertindak walaupun seminggu baru ketahuan ya gitu. Kira-kira kita berharap patroli lah dijalankan gitu ya, agar kasus serupa juga tidak terulang karena kan banyak pertanyaan pasti, kenapa kok tengah hari pun bisa beraksi gitu kan. Kalau tengah malam mungkin oke lah, petugas istirahat gitu kan, walaupun ada petugas piketnya gitu ya. Ya, tugas piket istirahat juga. Ya istirahat lah. Ya kena bandrek lah di kantor kan, pakai jaket, duduk di meja batu kan gitu kan, sambil nonton apa lah. Bisa tidur. Ya. Ya, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan sore ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada orang-orang yang tidak dikenal datang ke rumah, ya lebih waspadalah. Ya, bukan walau sedikit pasti ada bukan ya, tapi lebih hati-hati gitu ya, agar tidak terjadi kasus-kasus yang seperti tadi gitu. Mungkin itu saja, lebih dan kurang kami mohon maaf kalau ada salah kata. Itu tidak disengaja. Kalaupun ada ya kan, adalah ya, sikit-sikit. Ya sedikit mungkin. Silap. Oke. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.